Selamat siang, Pak Andri. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai kegiatan ahli daya dalam industri farmasi berdasarkan bab 11 CPOB, Peraturan BPOM nomor 7 tahun 2004. Saya sendiri Femi Devia Limbong dengan NPM 2023210211. Yang pertama ada pengertian kegiatan ahli daya. Ahli daya yaitu kegiatan ketika industri farmasinya menyerahkan sebagian atau seluruh pekerjaannya kepada pihak lain yang lebih kompeten dan memenuhi persyaratan. Selanjutnya ada pemberi kontrak, yaitu industri farmasi yang menyerahkan pekerjaannya, dan penerima kontrak pihak lain yang kompeten dan memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Menurut CPOB 2004, ahli daya harus didefinisikan dengan jelas, disetujui kedua belah pihak, dikendalikan dengan benar, tujuannya untuk mencegah kesalahan yang dapat menghasilkan produk yang tidak memenuhi persyaratan. Pekerjaan yang dapat dialihkan ada produksi obat dan pengujian obat. Selanjutnya ada toll manufacturing, toll out, dan makon. Praktik internasional ahli daya dapat diterapkan karena dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, mempercepat proses produksi, dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Sistem mutu pemberi kontrak tetap mempunyai sistem mutu yang menjamin pelepasan base dilakukan sesuai prosedur. Walaupun pekerjaan dialihkan, tanggung jawab terhadap mutu, keamanan, dan kualitas produk tetap berada pada pemberi kontrak. Selanjutnya ada prinsip kegiatan ahli daya. Ada 3 prinsip utamanya. Kejelasan dan pengendalian meliputi aktivitas yang dilakukan harus dijelaskan secara rinci. Hak dan kewajiban kedua pihak harus jelas dan menghindari kesalahan yang menyebabkan produk tidak memenuhi mutu. Yang kedua ada kontrak tertulis. Harus ada kontrak yang mengatur pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan jenis pekerjaannya. Yang ketiga ada sistem mutu dan pelulusan batch, yaitu pemberi kontrak tetap memiliki sistem mutu, pelulusan batch dilakukan oleh personal yang berwenang, tidak boleh diserahkan kepada pihak lain. Pedoman internasionalnya mengacu pada EU GMP Chapter 7, kontrak tertulis, HUTRS ICH Q10. Ahli daya hanya boleh dilakukan, tetapi tanggung jawab mutu dalam pelepasan produk tetap berada pada pemberi kontrak. Dasar hukum kegiatan ahli daya. Dasar hukumnya itu Peraturan BPOM nomor 7 tahun 2024 tentang CPOB. Peraturan ini menggantikan per BPOM nomor 34 tahun 2018. 12 aspek utama CPOB 2024. Yang pertama ada sistem mutu industri farmasi, 2 personalia, 3 bangunan dan fasilitas, 4 peralatan, 5 produksi, 6 cara penyimpanan, 7 pengawasan mutu, 8 inspeksi diri, 9 keluhan, 10 dokumentasi, 11 kegiatan ahli daya, 12 kualifikasi dan validasi. Sertifikat CPOB berlaku selama 5 tahun dan harus tetap memenuhi persyaratan CPOB. Saksi bila tidak menerapkan CPOB, yang pertama ada peringatan, kedua penghentian kegiatan, ketiga pembukaan sertifikat CPOB, selanjutnya ada pencabutan sertifikat, pembukuan izin edar, pencabutan izin edar, pembukaan izin usaha, pencabutan izin usaha. Selanjutnya ada ketentuan umum kegiatan ahli daya berdasarkan 11 Poin 1 sampai 11.3 CPOB 2024. Pasal 11.1, semua kegiatan ahli daya harus dibuat dalam kontrak tertulis yang meliputi mutu, produk, dan pengaturan teknis. Pasal 11.2, perubahan teknis atau ketentuan lain harus disetujui kedua pihak sebelum diterapkan. Pasal 11.3, jika ada izin industri farmasi tidak sama, maka pengaturannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Kontrak ahli daya terdiri dari 1 kontrak biaya, 2 kontrak teknis. Kontrak teknis itu mengatur cara produksinya, pengujiannya, pelulusan obat, dan kepatuhan terhadap CPOB. Tanggung jawab hukum tetap berada pada pemberi kontrak. Apabila ada masalah obat di pasaran, yang bertanggung jawab kepada BPOM adalah pemberi kontrak, bukan penerima kontraknya. Selanjutnya ada persyaratan kegiatan ahli daya sesuai pasal 11.4 dan 11.5 CPOB 2024. Pasal 11.4, pembuatan obat ahli daya hanya boleh dilakukan oleh 1 industri farmasi yang memiliki sertifikat CPOB, institusi riset yang memiliki laboratorium GLP serta sertifikat CPOB. Pasal 11.5, pengujian obat hanya boleh dilakukan oleh laboratorium industri farmasi bersertifikat CPOB dan laboratorium lain yang terakreditasi sesuai ruang lingkup pengujian. Selanjutnya ada kewajiban pemberi kontrak. Yang pertama, memeriksa legalitas penerima kontrak, memastikan sertifikat CPOB masih berlaku, menilai sistem mutu penerima kontrak, menghindari risiko yang dapat mengaruhi mutu obat. Tujuan itu menjamin seluruh kegiatan ahli daya memenuhi persyaratan sehingga mutu, keamanan, dan khasiatnya obat tetap terjamin.
Selanjutnya ada alih daya produksi obat. Dasar hukumnya CPOB 2024 pasal 11 ayat 7. Alih daya hanya dapat dilakukan pada seluruh produksi obat dan sebagian proses produksi. Tahapan yang dapat dilakukan: yang pertama bahan baku, 2 pembuatan produk antara, ketiga produk ruahan, keempat sterilisasi atau produk steril, kelima pengemasan, keenam produk jadi. Yang pertama ada toll out parsial, yaitu pemberi kontrak menyediakan bahan baku dan bahan kemas, kemudian penerima kontrak hanya memberikan jasa produksinya. Kedua, toll out beli. Pemberi kontrak menyediakan sendiri bahan yang diperlukan, kemudian penerima kontrak melakukan proses produksi sekontrak. Hal pentingnya yang satu, pada awal produksi, personel pemberi kontrak biasanya hadir di pabrik penerima kontrak untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai standar. Kedua, walaupun produksi di pihak lain, mutu keamanan dan khasiat obat tetap menjadi tanggung jawab pemberi kontrak. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Di sini ada materi ketujuh, yaitu alih daya pengujian obat. Jadi yaitu pengujian tepat, metodenya teruji dan mutunya terjamin. Jadi pengujian obat yang dialidayakan itu harus memenuhi persyaratan agar hasilnya valid, handal dan sesuai ketentuan CPOB. Nah, dasar hukumnya ini apabila kegiatan pengujian obat dialidayakan ada 3 syarat, yaitu wajib yang harus dipenuhi, yaitu 3 syarat wajib alih daya pengujian obat menurut pasal 11.6 CPOB 2024, yaitu A. Validasi dan transfer metode analisis. Validasi metode, kemudian transfer metode analisis. Jadi metode analisis yang akan digunakan itu harus sudah divalidasi dan sudah dilakukan proses transfer metode analisis terlebih dahulu. Kemudian B itu validasi bersama atau verifikasi metode. Penerima kontrak harus melakukan validasi bersama pemberi kontrak atau melakukan verifikasi metode, yaitu yang bagian C itu memenuhi persyaratan pengawasan mutu. Bab 7 CPOB itu kegiatan pengujian harus memenuhi persyaratan pengawasan mutu sesuai ketentuan dalam bab 7 CPOB. Nah, yang barunya itu ketiga syarat ini merupakan ketentuan baru dalam CPOB 2024 yang belum diatur sebelumnya. Jadi apa itu verifikasi metode analisis? Yaitu verifikasi metode analisis itu adalah kegiatan konfirmasi ulang untuk memastikan bahwa metode yang digunakan ini memang cocok dan dapat diandalkan, dan juga memenuhi ketiga syarat ini memastikan hasil pengujian yang valid, handal dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mutu keamanan dan hasil obatnya itu tetap terjamin. Kemudian ada parameter yang harus diperhatikan, yaitu dalam validasi dan verifikasi metode analisis itu yaitu berupa linearitas, kemampuan metode memberikan hasil yang linear pada rentang waktu, LOD yaitu batas deteksi, kadar atau analit terkecil yang masih dapat dideteksi tapi belum tentu kuantitatif. Kemudian batas kuantitasi itu LOQ yaitu kadar analit terkecil yang dapat diukur secara kuantitatif dengan tingkat ketelitian dan akurasi yang dapat diterima. Kemudian ada kecermatan atau akurasi yaitu kedekatan hasil uji terhadap nilai sebenarnya yang atau nilai acuan. Kemudian ada ketelitian presisi yaitu tingkat kesesuaian hasil antar ulangan, repeatability atau antar hari atau peneliti, reproducibility, metode valid dan transfer metode, validasi bersama atau verifikasi metode. Kemudian memenuhi persyaratan pengawasan mutu. Bab 7 hasil pengujian valid mutu obatnya itu terjamin. 8 yaitu validasi dan transfer metode analisis, yaitu untuk memastikan metode ini teruji, hasilnya setara, dan juga mutunya terjaga. Jadi apa itu transfer metode analisis? Jadi transfer metode analisis itu adalah proses untuk memverifikasi bahwa suatu laboratorium, yaitu laboratorium penerima, mampu menggunakan metode analisis yang dikembangkan atau digunakan di laboratorium lain, yaitu laboratorium pengirim, dengan hasil yang setara. Nah, proses ini wajib dilakukan sebelum laboratorium penerima dapat secara rutin menggunakan metode tersebut dalam kegiatan pengujian alih daya. Nah, dasar regulasinya sendiri ini mengatur pada 2 regulasi, yaitu CPOB 2024 yaitu pasal 11.6 huruf A dan B, dan juga ICHQ 2 pada bagian R2. Nah, jadi pada CPOB 2024 sendiri, jadi metode analisis yang akan dikontrakkan harus divalidasi dan sudah dilakukan proses transfernya. Nah, penerima kontrak wajib melakukan validasi bersama atau verifikasi. Nah, ini juga selaras dengan ICHQ 2 dengan persyaratan yang mengatur bahwa parameter validasi sendiri itu meliputi yaitu berupa akurasi, presisi, linearitas, LOD,
LOK, spesivitas, ketahanan, atau bisa disebut juga dengan robustness. Jadi resiko jika transfer metode tidak dilakukan dengan baik, maka akan menyebabkan keterlambatan pelulusan produk dan biaya pengujian ulang yang tinggi, ketidakpatuhan regulasi, hilangnya kepercayaan terhadap data dan hasil pengujian. Jadi, ada cara melakukan transfer metode analisis sendiri, ada 3 tahapan. Jadi, yang pertama itu melakukan comparative testing. Nah, laboratorium pengirim dan laboratorium penerima menguji sampel yang sama secara bersamaan. Nah, kemudian hasil kedua laboratorium dibandingkan dan apabila hasilnya setara, maka metode dinyatakan berhasil ditransfer. Nah, kemudian ada 2 kovalidasi. Kovalidasi sendiri itu, pada metode ini kedua laboratorium melakukan validasi secara bersama-sama. Nah, semua parameter dievaluasi secara kolaboratif sehingga kedua laboratorium itu memiliki bukti bahwa metode tersebut memenuhi persyaratan. Kemudian yang ketiga itu revalidasi penuh atau sebagian. Nah, jadi diperlukan apabila misalnya ada perbedaan dari peralatan, dari reagennya atau kondisi pengujian yang secara signifikan antara kedua laboratorium tersebut. Nah, kemudian ada alur singkat mengenai transfer metode analisis. Jadi tahapan transfer metode analisis ini dimulai dari metode sudah divalidasi di laboratorium si pengirim. Kemudian dilakukan proses transfer metode ke laboratorium penerima. Nah, kemudian laboratorium penerima melakukan verifikasi dan validasi bersama penerima kontrak. Kemudian apakah memenuhi persyaratan CPOB bab 7 pengawasan mutu. Nah, metode siap digunakan untuk pengujian rutin dengan hasil yang setara dapat dipercaya. Nah, hal pentingnya ini validasi dan transfer metode analisis itu adalah kunci untuk memastikan hasil pengujian yang itu valid, handal, dan setara antar laboratorium sehingga mutunya itu terjamin, keamanan dan khasiat obatnya juga itu terjamin seperti itu. Kemudian di sini ada materi ke-9 yaitu mengenai ruang lingkup kegiatan alidaya, yaitu mencakup seluruh aktivitas terkait CPOB bukan hanya produksi dan pengujian. Jadi ruang lingkup itu tidak terbatas sama si proses produksi atau pengujian laboratorium saja. Nah, jadi apa itu ruang lingkup kegiatan alidaya? Nah, ruang lingkup kegiatan alidaya itu berdasarkan CPOB 2024 itu mencakup seluruh aktivitas yang terkait dengan CPOB, tidak terbatas pada produksi dan pengujian semata. Nah, perluasan ruang lingkup ini merupakan perubahan substantif dibandingkan CPOB sebelumnya yang hanya mengatur pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak. Nah, ruang lingkupnya ini mencakup produksi, pengujian, penyimpanan dan distribusi, dan juga validasi dan kualifikasi serta dokumentasi dan sistem mutu. Nah, kemudian ada ruang lingkup pembuatan obat alidaya. Nah, yang pertama itu seluruh tahapan proses pembuatan obat. Jadi, perusahaan itu dapat menyerahkan seluruh proses pembuatan obat kepada penerima kontrak apabila memenuhi persyaratan CPOB. Nah, misalnya mulai dari penerimaan bahan baku hingga produk yang ini jadi. Kemudian sebagian tahapan produksi yaitu pada pembuatan produk antara, produk ruahan, proses pengemasan atau salah satu atau juga kombinasi. Dengan demikian, tidak semua proses harus dilakukan oleh satu perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga itu proses sterilisasi dalam pembuatan produk steril. Nah, berlaku untuk produk sediaan steril. Nah, kemudian ada kontrak alidaya juga harus menguraikan tanggung jawab setiap tahapan kegiatan. Nah, pertama itu ada transfer teknologi, kemudian juga ada rantai pasokan, subkontrak jika ada, yaitu mutu termasuk penyimpangan, pengkajian mutu produk, keluhan, dan penarikan produk. Kemudian pembelian bahan, kemudian pengujian dan pelulusan bahan, dan pelaksanaan produksi dan pengawasan mutu, termasuk pengawasan selama proses pengambilan sampel, analisis, dan uji stabilitas. Nah, kemudian ada perspektif internasional menurut UGMP Annex 16 dan Draft Annex 11. Nah, jadi pembaruan
EUGMP Aneks 16 dan Draft Aneks 11 ini memperluas kewajiban yang harus tercakup dalam perjanjian tertulis dan didokumentasikan. Nah, itu berupa validasi, kemudian juga pemeliharaan atau maintenance, kemudian juga ada penyimpanan atau transportasi, kemudian juga ada pelabelan atau juga labeling, kemudian juga ada audit pihak ketiga, third party audit, kemudian juga semua aktivitas di atas itu harus diatur dalam kontrak tertulis dan terdokumentasi dengan baik. Nah, jadi tujuan dan manfaat perluasan ruang lingkup sendiri itu, perluasan ruang lingkup kegiatan alidaya memberikan beberapa manfaat, yaitu pengendalian mutu menjadi lebih komprehensif, terus juga tanggung jawab antar pihak itu lebih jelas, dan kepatuhan terhadap regulasinya itu juga terjaga. Kemudian menjamin mutu, keamanan, dan khasiat obatnya itu tetap terjamin. Jadi ruang lingkup alidaya yang lebih luas memastikan seluruh aktivitas farmasi yang kritikal berada di dalam kendali sistem mutu, sehingga mutunya itu keamanan dan khasiat obat itu tetap terjaga di seluruh rantai kegiatan farmasi. Kemudian ada pemberi kontrak dan sistem mutunya. Nah, tanggung jawab penuh untuk mutu, keamanan, dan khasiat obat. Nah, jadi sesuai pasal 11.8 CPOB 2024, sistem mutu pemberi kontrak baik industri farmasi maupun institusi riset itu harus mencakup kegiatan pengawasan dan pengkajian terhadap seluruh kegiatan alidaya. Nah, pemberi kontrak ini bertanggung jawab penuh untuk memastikan ada proses yang menjamin pengawasan terhadap kegiatan alidaya berjalan dengan baik. Nah, jadi sistem mutu pemberi kontrak, pengkajian, manajemen risiko mutu, dan perbaikan berkelanjutan itu penerima kontrak yaitu mutu, keamanan, dan khasiat obatnya itu tetap terjamin. Nah, proses pengawasan dan pengkajian berdasarkan prinsip manajemen risiko mutu. Nah, penilaian pasal 11.8.1 mengenai penilaian sebelum alidaya itu sebelum kegiatan alidaya dilaksanakan, pemberi kontrak itu harus bertanggung jawab menilai legalitas, kesesuaian, dan kompetensi penerima kontrak untuk dapat dengan sukses melaksanakan kegiatan alidaya. Nah, jadi melalui kontrak, pemberi kontrak ini memastikan semua prinsip dan standar CPOB-nya itu diikuti. Nah, pasal 11.8.2 provide informasi dan pengetahuan. Nah, pemberi kontrak sendiri itu menyediakan semua informasi dan pengetahuan yang diperlukan. Jadi diperlukan agar pekerjaan dilaksanakan sesuai peraturan dan izin edar. Nah, memastikan penerima kontrak ini memahami sepenuhnya hal-hal yang dapat membahayakan bangunan, fasilitas, peralatan, personal, bahan, atau produk lain. Kemudian pasal 11.8.3 informasi untuk obat uji klinik. Nah, jadi bagi institusi riset yang mengalidayakan pembuatan produk obat uji klinik itu harus menyediakan informasi yang lengkap kepada penerima kontrak sesuai dengan dokumen like produksi. Kemudian juga ketentuan ini merupakan hal baru yang ditambahkan dalam CPOB 2024. Nah, kemudian ada pasal 11.8.4. Nah, jadi pemberi kontrak itu memantau dan mengkaji kinerja penerima kontrak, mengidentifikasi perbankan yang diperlukan dan pelaksanaannya. Dalam praktiknya, pemberi kontrak melakukan audit rutin ke tempat penerima kontrak untuk menilai kesiapan dan kepatuhan produksinya terhadap CPOB. Nah, ICH K10 sendiri ini sejalan dengan peraturan ini. Nah, ICH Q10 menegaskan bahwa walaupun pekerjaan fisik dilakukan oleh penerima kontrak, tanggung jawab terhadap mutu produk tetap berada pada pemberi kontrak. Nah, artinya tanggung jawab tersebut tidak dapat dialihkan hanya melalui perjanjian kontrak. Karena itu, pemberi kontrak sendiri harus tetap melakukan pengawasan secara aktif selama kegiatan alidaya berlangsung. Nah, kemudian
Jadi intinya ini sistem mutu pemberi kontrak ini secara sederhana itu mencakup 4 kegiatan, yaitu menilai kelayakan dan kompetensi penerima kontrak sebelum kerjanya itu dimulai. Nah, memberikan seluruh informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan. Kemudian mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan alidaya agar sesuai dengan CPOB. Kemudian mengkaji dan memperbaiki apabila ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian. Kemudian ada materi ke-11 yaitu tanggung jawab penerima kontrak. Nah, tanggung jawabnya itu luas, tidak dapat dialihkan dan berfokus pada mutu dan keamanan dan juga khasiat obat. Nah, tanggung jawab pemberi kontrak ini diatur berdasarkan pasal 11.8 dan 11.9 CPOB 2024. Tanggung jawab pemberi kontrak dalam kegiatan alidaya itu meliputi 1. Itu menilai legalitas, kesesuaian, dan kompetensi penerima kontrak. Nah, sebelum kegiatan alidaya dimulai, pemberi kontrak ini wajib menilai legalitas, kesesuaian, dan kompetensi si penerima kontrak. Nah, beberapa aspek yang harus dievaluasi sendiri itu meliputi misalnya legalitas perusahaan, izin operasional, sertifikat CPOB, kompetisi personal, pengalaman, bangunan, dan fasilitas peralatan yang digunakan, serta sistem mutu yang diterapkan. Kemudian, memastikan melalui kontrak bahwa semua prinsip dan standar CPOB dipatuhi. Nah, pemberi kontrak juga memastikan melalui kontrak bahwa semua prinsip dan standar CPOB itu dipatuhi oleh penerima kontrak. Nah, kontrak itu biasanya memuat ya seperti misalnya ruang lingkup pekerjaan, pembagian tanggung jawab, prosedur pelaksanaan, pengendalian mutu, dokumentasi, penanganan penyimpangan, audit, serta tindakan apabila misalnya terjadi ketidaksesuaian. Kemudian memberikan semua informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan. Jadi, pemberi kontrak ini menyediakan semua informasi yang diperlukan agar pekerjaan itu dapat dilakukan dengan benar. Nah, informasi tersebut dapat berupa misalnya spesifikasi bahan baku, prosedur produksi, terus juga metode analisis, kemudian juga spesifikasi produk, kemudian juga persyaratan mutu, hingga dokumen pendukung lainnya. Jadi, tanggung jawab Jadi kemudian nomor 4 itu memastikan bahwa pemahaman risiko terkait produk. Jadi selain memberikan informasi teknis, jadi pemberi kontrak juga memastikan bahwa penerima kontrak ini memahami sepenuhnya risiko terkait produk yang bisa berdampak pada fasilitas, peralatan, personel, atau produk lain. Nah, risiko tersebut dapat mempengaruhi misal seperti bangunan, fasilitas, peralatan, personel, bahan baku, maupun produk lain yang diproduksi dalam fasilitas yang sama. Nah, sebagai contohnya itu apabila produk dialidayakan merupakan antibiotik atau produk dengan potensi tinggi. Nah, maka penerima kontrak harus memahami risiko kontaminasi silang serta cara pencegahannya. Kemudian, nomor 5 itu menyediakan informasi lengkap sesuai dengan dokumen layak produksi. Nah, ketentuan ini berlaku khusus apabila institusi ini mengalidayakan pembuatan obat uji klinik. Pemberi kontrak wajib memberikan informasi yang lengkap sesuai dengan dokumen layak produksi manufacturing dossier, yaitu dokumen tersebut berisi informasi mengenai formula, proses produksi, spesifikasi, pengendalian mutu, serta persyaratan lain yang harus dipenuhi selama pembuatan obat uji klinik. Kemudian memantau, mengkaji kinerja, dan memastikan perbaikan dilaksanakan. Jadi tanggung jawab pemberi kontrak itu tidak berhenti setelah si kontraknya itu ditandatangani. Jadi selama kegiatan alidaya, pemberi kontrak harus memantau dan mengkaji penerima kontrak, mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan, dan memastikan perbaikan tersebut dilaksanakan. Kemudian tanggung jawab hukum tidak dapat dialihkan. Jadi walaupun pekerjaan dilimpahkan ke pihak lain, tanggung jawab hukum atas mutu produk tetap berada pada pemberi kontrak sebagai pemegang nomor izin edar NIS. Regulasi internasional pun menegaskan hal yang sama, tanggung jawab terhadap mutu produk tidak dapat dialihkan hanya karena ada kontrak, meskipun pelaksanaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain. Jadi intinya itu tanggung jawab pemberi kontrak itu untuk menilai dan memilih penerima kontrak yang kompeten, memberikan informasi dan pengetahuan yang lengkap, memastikan kepatuhan terhadap CPOB melalui kontrak, dan juga memantau dan mengkaji kinerja serta memastikan perbaikan. Jadi akan menghasilkan mutu, keamanan, dan khasiat obat yang terjamin. Kemudian di sini ada peran penanggung jawab pemastian mutu PPJM.
pemberi kontrak. PPJM pemberi kontrak menjamin kegiatan alih daya sesuai CPOB. Nah, dia itu berdasarkan pasal 11.9 CPOB 2024, PPJM pemberi kontrak memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan seluruh kegiatan alih daya berjalan sesuai standar CPOB. Nah, kegiatan alih daya terkendali dan terjamin mutunya itu jadi kontrak diserahkan pada penerima kontrak, kemudian dijamin mutu, keamanan, dan khasiatnya itu. Kemudian pasal 11.9.1 itu mengkaji dan menilai catatan dan hasil. Jadi si PPJM pemberi kontrak itu bertanggung jawab untuk mengkaji dan menilai semua catatan dan hasil yang terkait dengan kegiatan alih daya. Nah, tidak cukup hanya menerima konfirmasi, PPJM juga itu aktif mengkaji seluruh catatan dan hasil. Nah, kemudian ada pasal 11.9.2 itu memastikan produk dan bahan itu sesuai CPOB dan izin edar. Kemudian juga yaitu memastikan baik secara langsung maupun berdasarkan konfirmasi dari PPJM penerima kontrak bahwa semua produk dan bahan yang dikirim oleh penerima kontrak ini sudah diproses sesuai dengan CPOB dan persetujuan izin edar. Nah, jadi ketentuan ini berlaku untuk semua produk kecuali misalnya itu kayak obat uji klinik itu nggak bisa. Nah, inti peran dari PPJM sendiri itu dia itu untuk mengawal mutu dari awal sampai si produknya ini diterima dan diluluskan. Kemudian memastikan semua proses alih daya sesuai CPOB dan izin edar. Kemudian juga bertanggung jawab penuh atas secara hukum atas atas mutu produk sebagai pemegang izin edar NIE. Kemudian juga tujuan akhirnya itu mutu, keamanan, dan khasiat obat tetap terjamin. PPJM pemberi kontrak adalah garda terakhir penjamin mutu. Kaji setiap catatan, nilai setiap hasil, pastikan setiap proses sesuai CPOB. Nah, tanggung jawab tidak dapat dialihkan meskipun ada kontrak seperti itu. Nah, ini tuh sejalan dengan regulasi internasional, yaitu regulasi EUGMP Chapter 7. EUGMP Chapter 7 menyatakan bahwa qualified person tetap bertanggung jawab penuh atas setiap batch produk yang diluluskan ke pasar meskipun kegiatan produksinya dilakukan oleh pihak lain. Nah, produksi oleh pihak lain, kemudian nanti dikaji dan dinilai oleh PPJM, kemudian lulusan batch oleh qualified person, kemudian mutunya itu akan terjamin dan pasar juga akan terlindungi. Lalu ada materi ke-13 yaitu berupa persyaratan dan penerima kontrak. Nah, penerima kontrak yang kompeten, andal, dan sesuai CPOB itu harus mampu melaksanakan pekerjaan yang diberikan dengan baik dan memenuhi standar CPOB berdasarkan pasal 11.10 dan 11.11 CPOB 2024. Nah, jadi pemberi kontrak itu mengalihkan kontrak alih daya pada penerima kontrak menghasilkan produk bermutu, aman, dan terjamin. Nah, pada pasal 11.10 mengenai kemampuan penerima kontrak, jadi penerima kontrak sendiri itu harus mampu melaksanakan pekerjaan dengan memuaskan, yang berarti harus memiliki yaitu pertama bangunan dan fasilitas yang memadai, kemudian fasilitas memadai, ruang dan fasilitas itu harus sesuai agar menjamin kualitas dan keamanan produk. Kemudian yang kedua itu peralatan yang sesuai. Peralatan yang sesuai itu peralatan yang terkalibrasi, terawat, dan sesuai dengan proses yang dikontrakkan. Kemudian pengetahuan dan pengalaman yang relevan, memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan dengan pekerjaan yang dialihdayakan. Kemudian personal yang kompeten, personal terlatih, memiliki kualifikasi dan memahami CPOB yang baik. Terus juga ada pasal 11.11 kesesuaian produk, bahan, dan pengetahuan. Penerima kontrak harus memastikan bahwa semua produk, bahan, dan pengetahuan yang diterima dari pemberi kontrak itu benar-benar sesuai dengan tujuan kegiatan alih daya. Nah, produk, bahan, dan pengetahuan yang diterima itu harus sesuai dengan tujuan kegiatan alih daya. Pekerjaan dilaksanakan juga harus sesuai dengan tujuan. Kemudian ada penilaian penerima kontrak yang komprehensif. Jadi pemberi kontrak itu nggak boleh nih hanya melihat kondisi fisik fasilitas. Jadi penilaian itu harus mencakupi sistem mutu yang diterapkan,
rekam jejak kepatuhan CPOB, kompetensi personal kunci, kemampuan menangani penyimpangan dan tindakan perbaikan, masa berlaku sertifikat CPOB itu wajib dicek. Nah, kemudian kualifikasi penerima kontrak. Nah, audit atau laporan audit merupakan salah satu komponen kualifikasi, namun harus dilengkapi dengan informasi lain. Nah, yaitu berupa laporan audit ditambah dengan sertifikat analisis, yaitu berupa COA, dan juga rekam jejak inspeksi plus laporan tren mutu. Nah, penilaian yang cermat dan komprehensif terhadap penerima kontrak akan meminimalkan risiko mutu, menjamin kepatuhan terhadap CPOB, dan juga menghindari masalah hukum di kemudian hari. Nah, penerima kontrak yang tepat sama dengan kerjasama yang kuat, produk yang bermutu, dan kepatuhan yang terjaga. Kemudian yang materi 14 itu kewajiban dan larangan penerima kontrak. Jadi penerima kontrak ini harus patuh, transparan, juga menjaga mutu sesuai CPOB. Nah, berdasarkan pasal 11.12 hingga 11.14 CPOB 2024, penerima kontrak ini wajib mematuhi ketentuan berikut dalam setiap kegiatan alidaya. Jadi penerima kontrak itu sama pemberi kontrak itu kerjasama yang patuh itu mutunya akan terjamin. Pasal 11.12 itu mengenai larangan mengalihkan pekerjaan tanpa izin. Jadi penerima kontrak tidak boleh menyerahkan pekerjaan yang sudah dipercayakan kepada pihak ketiga itu tanpa terlebih dahulu mendapatkan evaluasi, persetujuan, dan juga dokumentasi dari pemberi kontrak. Nah, penerima kontrak tidak boleh mengalihkan pekerjaannya ke pihak ketiga tanpa seizin. Nah, kemudian evaluasi dan persetujuan dari pemberi kontrak. Nah, hasilnya itu juga harus didokumentasikan. Kemudian jika ada pengaturan dengan pihak ketiga, informasi dan pengetahuan yang diperlukan itu harus tetap tersedia. Nah, penilaian kesesuaian pihak ketiga ini harus dilakukan dengan cara yang sama seperti proses seleksi penerima kontrak itu sendiri. Kemudian ada pasal 11.13 larangan melakukan perubahan sepihak. Jadi si penerima kontrak ini tidak boleh melakukan perubahan apapun di luar yang sudah disepakati dalam kontrak. Nah, apabila perubahan tersebut dapat berdampak buruk pada mutu produk yang dialidayakan. Nah, jadi sesuai kesepakatan kontrak, tidak boleh melakukan perubahan di luar kesepakatan, dan perubahan yang berpengaruh pada mutu harus mendapat persetujuan terlebih dahulu. Yaitu segala perubahan yang berpengaruh pada mutu itu harus mendapatkan persetujuan dari pemberi kontrak terlebih dahulu. Nah, pasal 11.14 itu penerima kontrak itu harus memahami bahwa kegiatan alidaya yang dilakukan itu termasuk kontrak analisis sehingga dapat diperiksa sewaktu-waktu ya sama si BPOM. Nah, kegiatan alidaya itu kan termasuk kontrak analisis ya, jadi bisa diperiksa nih sewaktu-waktu sama si BPOM. Jadi harus kooperatif nih penerima kontrak dan siap diperiksa. Nah, tujuannya itu untuk memastikan seluruh kegiatan sesuai CPOB dan terjamin mutunya. Jadi kewajiban umum penerima kontrak itu menahan diri dari aktivitas apapun yang dapat mengganggu kualitas produk atau pekerjaan analisis, dan memastikan semua bahan yang digunakan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak, dan pengalihan pekerjaan ke pihak ketiga harus didokumentasikan oleh pemberi kontrak. Nah, kemudian disertai penilaian kesesuaian pihak ketiga serta pemastian ketersediaan informasi dan pengetahuan. Nah, ringkasannya ini tidak mengalihkan pekerjaan tanpa izin pada pasal 11.12 tidak melakukan perubahan tanpa persetujuan, pasal 11.13 dan memahami hak inspeksi BPOM, pasal 11.14 dan menjaga mutu produk dan mematuhi CPOB. Nah, jadi patuhi peraturan, mutunya terjamin, kepercayaannya itu terbangun. Jadi penerima kontrak adalah bagian penting dalam rantai mutu. Patuhi kewajiban, hindari larangan, dan bekerja sesuai kontrak demi produk yang bermutu dan aman. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kontrak tertulis dalam kegiatan alih daya. Kontrak tertulis merupakan salah satu hal yang paling penting dalam pelaksanaan alih daya karena menjadi dasar hukum hubungan kerjasama antara pemberi kontrak dengan penerima kontrak. Jadi sebelum pekerjaan dilaksanakan, kedua belah pihak harus terlebih dahulu menyepakati isi kontrak yang akan menjadi pedoman selama kerjasama berlangsung. Pada slide ini dijelaskan bahwa ketentuan mengenai kontrak tertulis mengacu pada ketentuan 11.15 dan 11.16 dalam CPOB tahun 2024.
Pada ketentuan tersebut dijelaskan bahwa kontrak harus dibuat secara tertulis sebelum kegiatan alih daya dimulai. Hal ini bertujuan agar seluruh hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak menjadi jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Kemudian, pada bagian prinsip kontrak tertulis terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, kontrak harus jelas dan sah secara hukum. Artinya, seluruh isi kontrak harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sehingga memiliki kekuatan hukum apabila sewaktu-waktu terjadi permasalahan. Yang kedua, kontrak harus menetapkan tanggung jawab masing-masing pihak. Jadi, di dalam kontrak dijelaskan secara rinci pekerjaan apa saja yang menjadi tanggung jawab pemberi kontrak dan pekerjaan apa saja yang menjadi tanggung jawab penerima kontrak. Yang ketiga adalah menetapkan jalur komunikasi yang jelas. Hal ini penting agar apabila terjadi kendala selama proses produksi ataupun pelaksanaan pekerjaan, kedua belah pihak mengetahui siapa yang harus dihubungi dan bagaimana mekanisme pelaporannya. Selanjutnya, kontrak juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta disetujui oleh kedua belah pihak sebelum kegiatan dimulai. Dengan demikian, seluruh proses kerjasama dapat berjalan secara transparan dan memiliki dasar hukum yang kuat. Kemudian, pada bagian berikutnya dijelaskan bahwa kontrak harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari masing-masing perusahaan. Selain itu, identitas dan alamat lengkap kedua belah pihak juga harus dicantumkan di dalam kontrak agar memiliki kejelasan mengenai siapa saja yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Selanjutnya, isi kontrak juga harus memuat pembagian tanggung jawab secara jelas, mekanisme komunikasi, prosedur pelaksanaan pekerjaan, hingga persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dengan adanya kontrak yang tertulis lengkap, maka mutu produk dapat lebih terjamin, resiko kesalahan dapat diminimalkan, serta apabila terjadi suatu permasalahan dapat diselesaikan berdasarkan isi kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, kontrak tertulis bukan hanya sebagai dokumen administrasi, tetapi juga pedoman utama dalam pelaksanaan kegiatan alih daya sesuai dengan ketentuan CPOB tahun 2024. Selanjutnya di sini ada tanggung jawab dalam kontrak. Pada kegiatan alih daya, pembagian tanggung jawab menjadi hal yang sangat penting karena melibatkan dua pihak yang bekerja sama, yaitu pemberi kontrak dan penerima kontrak. Melalui kontrak yang telah dibuat sebelumnya, masing-masing pihak harus memahami tugas dan kewajibannya agar pelaksanaan pekerjaan dapat bekerja dengan baik. Pada slide ini dijelaskan bahwa pemberi kontrak memiliki tanggung jawab untuk menentukan kebutuhan pekerjaan, memastikan penyedia jasa telah memenuhi persyaratan, melakukan pengawasan, serta mengevaluasi hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penerima kontrak. Artinya, meskipun pekerjaan dialihkan kepada pihak lain, pemberi kontrak tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mutu produk maupun proses tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sementara itu, penerima kontrak juga bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi kontrak yang telah disepakati. Selain itu, penerima kontrak juga harus memastikan bahwa tenaga kerja yang digunakan kompeten, fasilitas yang dimiliki memenuhi persyaratan, serta seluruh proses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan CPOB. Kedua belah pihak juga harus menjaga komunikasi yang baik selama kerja sama berlangsung. Apabila ditemukan penyimpangan ataupun masalah selama proses pelaksanaan pekerjaan, maka informasi tersebut harus segera disampaikan agar dapat dilakukan tindakan perbaikan secara cepat. Selain itu, evaluasi juga perlu dilakukan secara berkala untuk menilai apakah pelaksanaan alih daya sudah berjalan sesuai dengan target mutu yang telah ditetapkan. Dengan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas, setiap pihak mengetahui tugasnya masing-masing sehingga risiko terjadinya kesalahan dapat diminimalkan.
Selain itu, kerjasama juga menjadi lebih efektif karena setiap keputusan dapat diambil sesuai dengan kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, pembagian tanggung jawab dalam kontrak bukan hanya sebagai persyaratan administrasi, tetapi juga merupakan salah satu upaya untuk menjamin mutu produk, menjaga kepatuhan terhadap CPOB, serta meningkatkan kepercayaan antara pemberi dan penerima kontrak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dokumentasi kegiatan alih daya. Dokumentasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem mutu, karena seluruh kegiatan yang dilakukan harus memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, setiap proses alih daya tidak hanya harus dilaksanakan dengan baik, tapi juga didokumentasikan secara lengkap. Pada slide ini dijelaskan bahwa seluruh dokumen yang berkaitan dengan kegiatan alih daya harus disusun, disimpan, dan dipelihara dengan baik agar mudah ditelusuri apabila sewaktu-waktu dilakukan evaluasi atau audit. Dokumen yang harus tersedia antara lain kontrak kerjasama, prosedur kerja, catatan pelaksanaan pekerjaan, hasil pemeriksaan, laporan kegiatan, hingga dokumen evaluasi terhadap penyedia jasa. Selanjutnya, setiap perubahan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan juga harus dicatat. Misalnya, apabila terdapat perubahan prosedur, pergantian personel, perubahan ruang lingkup pekerjaan, ataupun perubahan jadwal pelaksanaan, semua harus didokumentasikan secara lengkap. Hal ini bertujuan agar seluruh riwayat kegiatan dapat diketahui dengan jelas sehingga apabila ditemukan suatu penyimpangan, penyebabnya dapat ditelusuri melalui dokumen yang tersedia. Selain sebagai bukti pelaksanaan pekerjaan, dokumentasi juga menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, ketika rumah sakit atau perusahaan ingin memperpanjang kontrak dengan penyedia jasa, maka salah satu bahan pertimbangannya adalah hasil dokumentasi selama kerjasama berlangsung. Dokumentasi juga sangat membantu ketika dilakukan audit oleh pihak internal maupun eksternal. Auditor dapat melihat apakah seluruh kegiatan telah dilakukan sesuai prosedur atau masih terdapat ketidaksesuaian yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, dokumentasi bukan hanya sekedar arsip, tetapi merupakan bukti bahwa seluruh proses alih daya telah dilaksanakan sesuai standar mutu dan sesuai dengan ketentuan CPOB. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai inspeksi dan audit dalam kegiatan alih daya. Inspeksi dan audit merupakan bagian penting dalam pengawasan mutu untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh penerima kontrak telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pada slide ini dijelaskan bahwa inspeksi dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan, fasilitas, peralatan, personel, maupun dokumen yang digunakan selama kegiatan alih daya berlangsung. Melalui inspeksi, perusahaan dapat mengetahui apakah seluruh prosedur telah dijalankan sesuai dengan ketentuan atau masih terdapat penyimpangan yang perlu diperbaiki. Selain inspeksi, juga dilakukan audit. Audit memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena tidak hanya melihat kondisi di lapangan tetapi juga menilai efektivitas sistem manajemen mutu secara keseluruhan. Dalam pelaksanaan audit biasanya dilakukan pemeriksaan dokumen, wawancara dengan personel, observasi langsung terhadap proses kerja, serta penilaian terhadap kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Apabila selama audit ditemukan ketidaksesuaian, maka temuan tersebut harus dicatat dan dilakukan analisis penyebabnya. Setelah itu disusun tindakan perbaikan atau corrective action agar masalah yang sama tidak terulang kembali. Selanjutnya dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindakan perbaikan tersebut untuk memastikan bahwa masalah benar-benar telah diselesaikan. Inspeksi dan audit juga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi pemberi kontrak, kegiatan ini memberikan keyakinan bahwa pekerjaan yang alih dayakan tetap memenuhi standar mutu
Sedangkan bagi penerima kontrak, audit dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Dengan adanya inspeksi dan audit yang dilakukan secara berkala, mutu produk tetap dapat dipertahankan. Kepatuhan terhadap CPOB semakin meningkat, serta hubungan kerjasama antara kedua belah pihak menjadi lebih baik karena didasarkan pada proses evaluasi yang objektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko mutu dalam kegiatan alih daya. Pada slide ini dijelaskan bahwa setiap kegiatan alih daya memiliki risiko yang dapat mempengaruhi mutu produk maupun proses kerja. Oleh karena itu, seluruh risiko harus diidentifikasi, dianalisis, dan dikendalikan agar tidak berdampak terhadap kualitas produk. Tahap pertama adalah identifikasi resiko. Pada tahap ini, perusahaan mencari dan mencatat seluruh kemungkinan resiko yang dapat terjadi selama kegiatan alih daya berlangsung. Misalnya, resiko kesalahan dalam proses produksi, keterlambatan pekerjaan, ketidaksesuaian prosedur, atau kesalahan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan analisis resiko. Pada tahap ini, perusahaan menilai seberapa besar kemungkinan resiko tersebut terjadi dan seberapa besar dampaknya terhadap mutu produk apabila benar-benar terjadi. Setelah resiko dianalisis, tahap berikutnya adalah pengendalian resiko. Pengendalian dapat dilakukan dengan memperbaiki prosedur kerja, memberikan pelatihan kepada personel, meningkatkan pengawasan, serta melakukan evaluasi secara berkala agar resiko dapat diminimalkan. Kemudian, seluruh hasil pengelolaan resiko harus didokumentasikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dengan adanya manajemen resiko mutu yang baik, perusahaan dapat mencegah terjadinya penyimpangan sejak awal, menjaga konsistensi mutu produk, meningkatkan efisiensi proses kerja, serta memberikan jaminan bahwa kegiatan alih daya tetap memenuhi persyaratan CPOB. Oleh karena itu, manajemen resiko bukan hanya dilakukan ketika terjadi masalah, tetapi harus menjadi bagian dari seluruh proses kegiatan alih daya. Selanjutnya, saya akan membahas slide terakhir dari PPT kami, yaitu mengenai pengawasan mutu dalam kegiatan alih daya. Pengawasan mutu merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan alih daya tetap berjalan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan. Pada slide ini dijelaskan bahwa pengawasan dilakukan mulai dari pemantauan pelaksanaan pekerjaan, pemeriksaan dokumen, evaluasi hasil kerja, hingga penilaian terhadap kinerja penyedia jasa. Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan tetap sesuai dengan ketentuan CPOB dan seluruh prosedur yang telah disepakati di dalam kontrak. Apabila ditemukan ketidaksesuaian selama proses pengawasan, maka perusahaan harus segera melakukan tindakan korektif dan tindakan pencegahan agar masalah tersebut tidak terulang kembali. Pengawasan mutu juga dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi rutin terhadap penyediaan jasa. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mempertahankan kerjasama, melakukan perbaikan, ataupun mengambil keputusan apabila diperlukan perubahan dalam pelaksanaan alih daya. Dengan adanya pengawasan mutu yang konsisten, perusahaan dapat mempertahankan kualitas produk, meningkatkan kepercayaan pelanggan, memenuhi persyaratan regulasi, serta mendukung terciptanya sistem manajemen mutu yang efektif. Dan ini demikian materi yang dapat kami sampaikan mengenai kegiatan alih daya berdasarkan ketentuan CPOB tahun 2024. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kegiatan alih daya tidak hanya bergantung pada adanya kerjasama antara pemberi dan penerima kontrak, tetapi ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses tersebut.
Seluruh materi yang kami sampaikan disusun berdasarkan referensi yang tercantum pada daftar pustaka termasuk CPOB tahun 2024 dan berbagai sumber ilmiah lainnya. Dengan saya sendiri Gisela Anggun dengan NPM 2023210213 dan rekan saya Elsa Naswa Aulia dengan NPM 2023210210 dan Femi Adevia Limbong dengan NPM 2023210211. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Andri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materinya. Selamat malam Pak Andri.